JK kritik Jokowi soal jalanan desa yang dibiarkan rusak. Budiman tampol JK dengan telak. Ditulis oleh Widodo Ekspedisi.war.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Celotehan Yusuf Kala, ex-Wapres Jokowi periode 2009-2014 soal kondisi jalanan non-tol dan jalanan desa yang dikesankan terabaikan pada era Jokowi mendapat respon tampolan balik oleh Budiman Sujatmiko, politisi PDI Perjuangan. Budiman tanpa tedeng aling-aling menyebut bahwa JK salah, bahkan menyuruh JK agar jalan-jalan ke desa. Kok bisa begitu? Bagaimana awalnya? Jadi semua bermula ketika JK mengkritik era Jokowi yang disebutnya hanya membangun jalan tol, tapi mengabaikan jalan non-tol yang rusak. Kondisi ini disebut JK membuat rakyat kecil seperti petani tidak bisa menikmati jalan mulus gratis. Nah, dalam rangka menjawab kritikan JK yang disampaikan pada acara HUT PKS ke-21 itulah, seorang Budiman Sujatmiko lantas menyebut bahwa kritik Wapres ke-10 dan ke-12 itu salah. Pak JK salah lagi, sudah ada hashtag dana desa yang diperintahkan Undang-Undang Desa dengan besaran yang ditentukan pemerintah. Pemerintah Jokowi sudah gelontorkan 468,9 triliun rupiah hashtag dana desa diantaranya untuk jalan desa. Ayo waras atau cerdas berpolitik. Selain mengajak JK agar waras dalam berpolitik, aktivis mahasiswa pada era 1990-an itu juga menyindir JK sambil mengajak beliau belusukan karena dulu mungkin belum sempat belusukan semasa menjadi wapresnya Jokowi. Yang terhormat @pak_JK, ini sebagian kecil jalanan desa yang pastinya dilewati petani-petani juga dari berbagai pojok desa tanah air. Totalnya sudah 300.000 kilometer yang sudah dibuat dan akan terus dibuat. Jika Bapak belum sempat jalan-jalan ke desa, Pak, moga-moga kita bisa jumpa di sana, sindir Budiman telak. Membaca kritikan JK dan reaksi Budiman, kok saya curiga ada semacam settingan sebelum JK bicara di HUT PKS ya. Kok isinya terdengar kompakan sama Anies yang menyebut soal jalanan gak berbayar, seperti saya tulis pada artikel sebelumnya. Seperti biasa, kalau sudah muncul kritikan dengan tujuan mendowngrade pencapaian Jokowi, pasti ada data yang sengaja tidak diungkap ke publik, termasuk soal penggunaan dana desa. Lantas, kalau dipikir JK tahu apa soal jalanan di desa, wong selama menjadi Wapres RI jarang diberitakan kalau JK belusukan kok. Paling pas mendampingi Jokowi sambil cengar-cengir kayak mencari simpati. Meskipun kalau dipikir sebagai mantan Wapres RI, seharusnya JK tidak berkomentar kayak begitu. Masa bisnis JK di Makassar juga tidak diuntungkan dengan masifnya pembangunan jalanan selama Jokowi menjabat sejak 2019 sampai hari ini? Kok saya menilai agak-agak munafik dan maaf berkhianat kepada Jokowi ya? Apakah ada urusan pribadi JK yang dirugikan oleh kebijakan Jokowi? Kalau sekarang kayak kompakan menyerang pemerintahan Jokowi, semua dilakukan demi pencapresan Anies atau gimana Pak JK? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Adakah aliran dana korupsi Johnny G. Plate ke Parpol? Cobalah diusut. Ditulis oleh Juandi Manulang di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate telah ditetapkan menjadi tersangka proyek infrastruktur BTS 4G yang diperkirakan merugikan uang negara sebesar 8 triliun rupiah. Dengan adanya korupsi tersebut, beberapa pihak pun mendorong untuk diusut bila mana ada aliran uang ke pihak lain maupun ke partai politik. Tentu ada kerugian dari beberapa pihak bahwa korupsi tersebut tidak hanya dirasakan oleh seorang Johnny dan beberapa tersangka lainnya. Dicurigai bahwa ada pihak lain yang merasakan aliran dana tersebut. Atas dasar itu sangat baik bila kita menunggu saja pengusutan selanjutnya dari kasus tersebut.
Tentu saja kita tidak bisa menuduh juga. Tentu saja kita harus menunggu bagaimana nanti arah kasus ini dan memungkinkan bila ada tersangka lainnya. Saat ini proses hukum masih terus berjalan dan oleh karena itu kita tetap menantikan juga arah selanjutnya. Masyarakat dan pihak lain pun mendorong kasus ini diusut tuntas untuk mengetahui siapa-siapa saja yang ikut di dalamnya. Penyidikan atas kasus ini harus terus berjalan, jangan sampai hanya berhenti di sosok Johnny G. Plate. Siapapun yang terlibat harus ditindak tegas. Tentu saja aliran dana korupsi yang besar tersebut harus dicari tahu, tidak bisa didiamkan begitu saja. Kejaksaan sudah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam proses penyidikan. Semoga saja akan terlihat jelas aliran dananya kemana saja. Selain dari itu, kita dan para aktivis anti korupsi harus ikut serta memandang kasus ini dan mengawasinya. Hal itu penting agar tidak ada politisasi terhadap kasus ini yang akan merugikan orang lain. Masyarakat dan aktivis anti korupsi juga dapat memberikan informasi terkait kasus ini bertujuan membantu penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Jangan pernah takut dan jangan pernah lelah untuk ikut serta dan menunggu proses hukum atas kasus ini. Demi menciptakan sebuah kemaslahatan bagi bangsa dan negara, maka kita harus turut serta dalam pengusutan kasus ini agar semuanya terang benderang. Korupsi adalah musuh kita bersama. Setiap orang yang terlibat memang pantas untuk ditindak tegas sesuai perbuatannya. Kasus korupsi proyek BTS ini yang merugikan negara sangat besar tidak bisa didiamkan begitu saja. Tentu perlu bantuan dari masyarakat juga mencari tahu aliran dana mengalir ke individu atau ke partai politik. Semuanya akan terungkap bila kita terus mencari tahu dan membantu penegak hukum dalam prosesnya. Apalagi yang terlibat adalah seorang politisi. Hal tersebut membuat orang lain berprasangka bahwa ada aliran ke partai politik. Cuma kita tidak bisa membiarkan pikiran negatif terlalu bertanam. Selalu tertanam. Jadi perlu adanya pembuktian. Semoga saja semua akan terungkap. Bagaimana menurut Anda?